Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Baiklah anak-anakku kelas 8, bertemu lagi dengan Bapak. Mari kita sama-sama belajar lagi. Kita masuki bab kedua. Kemarin kita sudah belajar tentang mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Tentu saja kalian masih ingat. Dan sekarang kita akan melanjutkan materi tentang mobilitas sosial tadi, dimana kita ketahui anak-anakku bahwasanya masyarakat yang ada di sekitar kita, bahkan yang kalian mungkin amati di dalam negeri maupun di luar negeri, di dalam melakukan mobilitas sosial itu mungkin beraneka ragam. Artinya kalau kita lihat ada masyarakat yang dengan cepat melakukan mobilitas sosial itu, ada yang lambat melakukan mobilitas sosial. Nah, untuk itu maka kita akan mempelajari pada kesempatan ini tentang faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Apa sajakah itu? Mari kita sama-sama menyimak dan mempelajarinya. Faktor yang pertama adalah faktor struktural. Di sini kita lihat bahwasanya di dalam jenjang bekerja atau jenjang karir itu pasti ada tingkatan yang dilalui oleh sebuah karyawan. Artinya karyawan atau seorang pekerja itu biasanya memulai dari nol atau dari dasar. Jadi tidak langsung tiba-tiba menjadi seorang pemimpin atau tiba-tiba sudah menjadi seorang bos katakanlah. Tapi ada kalanya mereka merangkak dulu dari bawah. Baik itu di sektor pemerintahan maupun di sektor wira swasta. Kita lihat misalkan seorang karyawan itu awalnya bekerja sebagai pegawai berada di bagian bawah ya. Kemudian suatu saat dia diangkat menjadi seorang wakil. Nah, kemudian suatu saat dia diangkat lagi menjadi seorang pimpinan. Jadi di sini terlihat adanya perubahan atau mobilitas sosial dari karyawan biasa menjadi seorang pimpinan puncak. Jadi disinilah disebut atau bisa dikatakan bahwasanya faktor struktural itu akan memberikan faktor pendorong untuk perubahan mobilitas sosial. Itu untuk faktor yang pertama. Nah, sekarang kita menginjak ke faktor yang kedua, yaitu faktor individu. Nah, di sini kita lihat seseorang yang punya sikap yang terampil, yang cermat, kemudian selalu ingin maju, kreatif dalam segala hal, maka dia lebih cenderung cepat untuk melakukan perubahan sosial. Nah, untuk itu anak-anakku sekalian, sikap individu ini, sikap positif ini yang perlu kalian miliki. Kalian harus semangat, rajin belajar, hormat sama orang tua, membantu orang tua, tidak kenal putus asa, maka segala keinginan kalian, bahkan cita-cita kalian akan terwujud. Nah, itu adalah faktor yang kedua, yaitu faktor individu tadi. Nah, kita masuk ke faktor yang ketiga. Apa itu anak-anakku sekalian? Yaitu faktor sosial. Nah, di mana faktor sosial itu mungkin adalah sesuatu yang akan diterima oleh seseorang. Misalkan seseorang itu awalnya status sosialnya adalah status yang menengah ke bawah katakanlah. Nah, tapi anak tersebut berusaha ingin merubah status sosialnya menjadi lebih baik, maka ketika ingin menjadi lebih baik tadi,
Maka anak tersebut berusaha dengan belajar sebaik-baiknya, kemudian selalu tidak putus asa atau tidak pantang menyerah, maka suatu saat berhasil menempuh cita-citanya sehingga status sosialnya berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini merupakan faktor pendorong yang ketiga tadi. Nah, sekarang kita menginjak ke faktor keempat. Apa itu? Nah, faktor keempat adalah faktor ekonomi. Nah, tentu saja ketika ekonomi seseorang itu dalam keadaan baik, maka kesempatan seseorang itu untuk melakukan perubahan atau mobilitas sosial akan semakin tinggi. Nah, berikutnya adalah faktor politik. Mengapa faktor politik? Kita ketahui bahwa suatu negara itu ketika terjadi keadaan politik yang aman, damai, maka kemungkinan untuk berusaha melakukan mobilitas sosial itu akan terbuka dengan besar atau peluangnya terbuka dengan besar. Kenapa? Coba kalian bandingkan dengan ketika Indonesia pada tahun 1940-an atau sebelumnya ya, atau bisa dibilang zaman penjajahan. Bagaimana keadaan politiknya? Sebagaimana kita ketahui, keadaan politiknya tentu saja tidak aman. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dengan ketidakamanan itu maka akan mengganggu proses perubahan atau mobilitas sosial tadi, sehingga kita harus bersyukur dengan keadaan negara kita sekarang sudah merdeka, sudah aman, sehingga kita bebas untuk belajar, untuk sekolah, sehingga nanti dapat meraih cita-cita yang kita harapkan atau kalian harapkan. Nah, itu faktor kelima, atau kita sudah menginjak faktor kelima. Nah, sekarang kita masuk ke faktor keenam, yaitu faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Nah, anak-anakku sekalian, sama juga dengan faktor politik tadi, di dalam akses pendidikan sekarang ini patut kita syukuri juga. Karena apa? Karena pendidikan sudah terbuka untuk semua kalangan. Jadi tidak lagi dinikmati oleh kalangan orang yang mampu saja, tapi semua masyarakat Indonesia bisa sekolah, bahkan wajib sekolah 12 tahun. Dimana dengan adanya kebijakan pemerintah untuk sekolah gratis, ini menyebabkan anak-anak sekali lagi bisa menikmati akses pendidikan untuk meraih cita-citanya. Dengan adanya sekolah, dengan belajar, maka peluang untuk melakukan mobilitas sosial yang lebih tinggi maka akan terbuka sekali. Bahkan bukan hanya sekolah dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi pun nanti bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia. Sekali lagi bukan hanya yang kalangan menengah ke atas saja, tapi semua. Kenapa? Karena kita ingat ada beasiswa yang bisa kita nikmati. Tentu saja beasiswa itu didapat ketika siswa itu berprestasi. Bagaimana caranya? Tentu saja belajar dengan giat. Nah, itulah anak-anakku faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Nah, ketika ada faktor pendorong, tentu saja ada faktor penghambat. Nah, apa saja faktor penghambat? Sabar dulu anak-anakku. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Untuk pertemuan saat ini cukup kita akhiri anak-anakku ya. Silahkan dipelajari lagi, bukunya dibaca lagi. Baiklah anak-anakku,
Bapak akhiri. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.